jadi dosen tahun 95. Ya. Ini setelah setahun saya bekerja, saya dapat SK pengangkatan dosen tetap. Dulu masih dosennya nggak tetap, dosen pura-pura ya. Tahu gaji saya pertama kali? Siapa yang bisa tebak? Gaji saya pertama jadi dosen tahun 96. Sudah lahir belum ini? Angga udah lahir nggak? Sampun, Prof. Oh udah ya. Sampun. Devina, lahir tahun berapa Devina? Saya 89, Prof. Oh, dia lahir tahun 9. Iya. Waduh, Mbak Devina. 89. Tambah 9 itu saya pas jadi mahasiswa itu, Mbak. Dia lahir di mana? Saya asli Jombang, Prof. Oh, jadi pas saya berangkat ke Surabaya, jenengan lahir. Nah, kamu bisa nggak nebak gaji saya pertama berapa di ITAB, gaji pokoknya? Ada yang bisa nebak, tak kasih bonus. Angga berapa nggak tebakan gaji pertama saya jadi itu? Nggak apa, Prof. Yang memang suruh nebak, aku sih ngapal ya, mau belum tahu. Tebak aja, saya apa juta, 200.000, 200.000. Berapa ya? 150, Prof. 50.000. Iya. Oke, Angga. Ada lagi yang mau nebak, Devina? Nggak jauh-jauh dari situ. 200.000. Iya, wes. Ada lagi? Tahu nggak gajiku pertama? 1.000 nggak nyampe. Ini gajiku pertama kali. Berapa ini? 90.099. Rupiah. Tanggal 15 November 96. Saya cuma ganggu pulsa nggak cukup ini. Kan saya rasa masih murah, Prof. Waktu itu makan ini masih 400 rupiah. 400 ya, enggak. Aku tamat kuliah itu nasi goreng masih 500-an. 500 satu bus. Sekarang nasi goreng udah 12.000 ya. Iya, gitu. Berarti sudah berwarna kali lipat. 12.000 bagi 500 berapa? 30, Pak. Hah? 30 kali lipat. Masuk? Ya, berarti kalau gitu ini 3 kali 30 berapa ini? Anggaplah 1.000. 1.000 kali 30. Enggak OMK, Prof. Iya ya. Parah berarti ya. Tak nonen. Iyalah. Tuh, saya diterima tahun 95, makanya NIP saya itu 95 1055. Ini kenang-kenangan. Berjuang selama 24 tahun, 9 tahun akhirnya jadi profesor. Nah, kalau profesor ini ya gajinya lumayan lah. Jangan ngalahin UMR lah ya. Dapat 3 kali gaji pokok pegawai negeri. Golongan 4, kalau saya golongan 4C sekarang masuknya ya. Nih, kalau golongannya kemarin saya 4B, sekarang udah tahun ini masuk 4C insya Allah. Cuma nggak tahu udah gaji 4C berapa sekarang ya. Oke, kembali ke materi kuliah. Jadi mau menjelaskan tentang contoh soal. Nih. Oh ya, saya siapkan dulu. Ini udah dipelajari kemarin, Mas Angga? Yang nyari ini loh, Prof. Garis apa namanya yang optimum gradation-nya itu loh. Saya bingung, Prof. Itu dari mana? Oke, dari mana? Oke. Ada yang lain? Nah, kalau gitu saya upload dulu materi saya ya. Yang lain bisakah? Masuk ke Classroom. Kita ini sudah detik akhir kuliah kita ya. Oh ya, S-nya saya kan UAS ya. Contohnya. Nah. Ini minggu terakhir kita. Masih ada satu lagi ya? Enggak ya? Minggu tenang. Ada minggu tenang, Prof. Enggak, sekarang minggu ke-14 kita ya, secara hitung-hitungan. Iya, ada libur kemarin. Ya, berarti kita bisa nambah satu kali lagi ya. Senin malam aja kita tambah nanti ya.
Ada tambah nggak Senin malam? Senin malam ada kuliah apa manajemen itu bro? Nggak kuliah berarti? Nggak kuliah Kan manajemen. udah habis manajemennya. Udah habis bro? Oh. Udah ke-15 nggak salah. Total ya manajemennya. Oh iya udah 15 bro. Tak lihat manajemen. Saya ingat udah selesai manajemen itu. Nah, ada 15 gitu loh. Ya. Udah nggak ada kuliah lagi. Ya, Terakhir udah. Kita masuk ke tak ganti nanti hari itu aja. Kemungkinan kalau kami ada, Prof. Kalau nggak Ada punya ya? jadi ada nggak kemudian atau Ada kalau gitu yang kosong hari apa? ya, kosong. Atau hari yang sama? Apa masih ada boleh nambah hari Kamis ya? Takutnya atau gini, saya seakan-akan ngasihnya absennya tak buat hari Senin, ya, tetapi kuliahnya hari Kamis. Gimana? Siap, Prof. Jadi jadwalnya tetap nggak ganggu jadwal yang lain. Jadi kita melakukan presensinya Senin, tapi supaya nanti nggak, takutnya saya hari Kamis sudah nggak boleh ada tambahan gitu loh, karena mau ujian. Sehingga kita lakukan absensi di hari Senin, tapi kuliahnya hari Kamis gitu ya. Siap, Prof. Bisa kita umumkan. Jadi 150 materi 2024 W15 PRK 2 juga tugas minggu ke-14. Oh ya, benar 14 ya. Ini latihan soal dan tugas. Absensi diizinkan sampai tanggal 18 Januari, kirim laporan. Oke, silahkan presentasi dulu. Terus tugas. Tugasnya nanti ada dua nih, tugas minggu ke-14 dan tugas minggu ke-15. Nanti di minggu 15 saya juga akan kasih contoh soal UAS tahun lalu supaya punya bayangan. Pilih kelas CRK 2, pilih minggu ke-14, pilih jenis nilai, hasil proyek, tugas desain reaktor, pengaruh temperatur, sama ini ya. Ctrl C, Ctrl V, tanggal pengumpulannya minggu depan. Sekarang tanggal berapa? 9 ya. Soalnya minggu ke-14. Save change. Oke, save change. Tak kasih juga tugas minggu ke-15 tambah pilih kelas PRK 2 kelas V minggu ke-15, jenis nilai aktif pasif. Ini desain reaktor, modifikasi, deskripsi, auto air. Tanggal mengumpulkan 15 juga aktif W15 ya. Sudah sukses. Jadi kita punya 2 tugas nanti.
Nah, tugasnya sudah saya upload. Ini saya mau terangkan dulu. Oke. Pakai Excel saja. Soalnya ini ya, using optimal temperature progression. Tadi Mas Angga bingung, OTP itu yang mana? OTP ini titik-titik puncak ini Mas Angga. Halo? Angga. Iya, Prof. Oh, Jadi iya, setiap Prof. titik puncak ini dikasih titik, ini titik, ini titik, ini titik. Saya ini agak ke kiri dikit. Ini kurang ke atas Oh, ya. Ini titik, oke. ini titik, ini titik, ini titik. Jadi titik-titik ini dihubungkan. Gitu. Nah, ya, jadi OTP yang dimaksud itu adalah menghubungkan titik-titik puncaknya. Ini tadi saya gambar, nah ini kira-kira bentuknya. Yang warna merah ini enggak? Tapi ini kurang puncak ini, harusnya puncaknya itu di sini nih. Harusnya itu kira-kira di sini. Nah itu yang kedua itu. Ya. Oke, Prof. Ah, itu namanya OTP. Oh, puncak tiap garis dari RA ya. Ya. Nah ini sengaja saya buat mention sedikit dari kenyataannya supaya nanti tahu selisihnya dengan jawaban di buku. Ya, kita anggap OTP yang saya garis merah ini benar. Ya. Ya. Terus temperatur maksimalnya 95%. Nih, 95 derajat Celcius. Jadi ini naik ke atas terus ke sana. Gitu ya. Yang ini salah ini. Yang garis ini salah. Nah, jadi mana hapusnya? Nah, merah hilang. Diulangi. Merah. Nice. Yang nggak benar ya. Nah, tugas kita adalah mencari tabel. Ya. Ini. Tabel XA lawan RA. Lawan seperti RA sebenarnya ya. Tapi kita cari RA-nya dulu. Gitu ya. Kita coba pada XA-nya 0. Ini konversinya 0. Ya. Konversinya 0, suhunya 95. Betul ya? Halo? Betul, Bro. Berarti titik potongnya kan ada di sini. Oh, nggak bisa dicoret sini. Berarti kan titik potongnya di sini nih. Kalau tak kasih warna kuning. Nah, titik potongnya di sini. Nah, yang warna kuning ini kelihatan? Kelihatan, Prof. Nah, yang warna, sini ya, tak bundar ini. Nah, itu kan ini RA-nya 5, betul ya? Ini RA-nya 3, betul ya? Iya, Berarti yang sini RA-nya berapa ini? Yang melewati titik kuning ini, sini. Kalau kemungkinan 4. Nah, titik yang dimaksud ini kan ya? Nah, yang tak kasih hitam-hitam ini. Berarti ini RA-nya 4. Nah, karena grafik ini untuk CA01, ya. Sementara CA0 soal kita itu katanya 4, ya. Maka semua pembacaan RA dikali 4. Nah, jadi berapa? 6? 16. Ya. Nih, pembacaannya 4. Ini yang dibaca. Ini yang terbaca di grafik. Terbaca di grafik. Betul? Nih. Ya. Ini RA terbaca di grafik. Ini RA. Aduh. Oh, sorry. Prof, untuk ngerjakan soalnya berarti kita tetap pakai yang dari buku, Prof, ya, grafiknya ya? Iya, betul. Grafik buku.
kemarin kita membuat grafik itu tujuan untuk belajar. Kalau yang buku kan lebih jelas ya. Nggih. Yang gambar kita kemungkinan nanti takutnya ada yang salah. Tapi cara yang diajarkan sudah betul ya. Nih. Ini yang terbaca ya 4, 3. Coba kita coba lagi. Terbaca 4, ya. Yang ditulis kali 4, 6. 16. Ini yang ditulis. Gitu. Angka ini kita buang dulu. Kita nggak ganggu. Sudah? 16 bisa dicari ya. Angga dan kawan-kawan, Mbak Devi. Nggih, Prof. Oke. Bisa, Pak. Berarti sepermini RA-nya 16. Betul ya? Betul. 0,0625. Nah, sekarang tugas kita untuk mencari yang 0,1 XA-nya. Kita coba. XA 0,1 kan ini nih. Kalau kita buat garis ya. Garisnya tak kasih warna biru aja. Biru, oke. 0,1. Harus ketemu dengan titik merah. Ya. Ini titiknya. Ya. Berapa ini? Dapatnya? 3 lebih dikit, Pak. 3,2 lah ya. 3,2 ya. Ya, kita tulis 3,2 gitu. Jadi di sini ini harus 3, ini 3,2. Yang terbaca 3,2 ditulis kali 4 ya. Kita copy. Nah, 2,8. Sudah? Oke. Oke. Lanjut ya. Lanjut untuk 0,3. 0,2 ya. 0,2 ini kan. Ketemu titik merah. Berapa itu? Pas 2 ya. 2 lebih. 2 lebih atau pas 2 lah ya. 2 lebih. Maunya berapa itu kira-kira? 2,1. 2,1. Iya, Prof. Ya wes 2,1. Kita ketik di sini 2,1. Saya dapat 1,7 malah. Ya wes 2,1. Terus 2,1 yang terbaca 2,1 ditulis kali 4. Ya. Oh, ini 2.1 ya. 2.1. Oke. Terus kita lanjut. Yang 0,3 tarik garis sampai ketemu garis merah. Nah, berapa itu? Ini ya, pas tengah-tengah ya. Ini kan 1, ini 2 ya. Benar? Ini 2 ya. Ini 1, 1,5 ya. 1,5. Ya, 1,5. Nah, terus dan seterusnya. Coba, saya dapatnya ini angkanya tadi pagi. Silakan dilanjutkan. Nah, sehingga gambar grafiknya seperti ini kok punya saya. Coba lanjutkan sendiri ya. Tahu caranya kan ya? Nggih, Prof. Jadi kalau dibuat grafik antara XA lawan sepermin RA ini, XA lawan sepermin RA yang dibuat grafik. Nah ini, grafik ini. Kalau di buku, dapat grafiknya. Ini, saya selesaikan ya.
Dapat grafiknya di Google, nah kita lihat soalnya. Nah ini dapatnya dia, mirip dengan kita ya. Halo, nih. Terus ke atas. Ya. Nah, grafik di bawah luas area di bawah grafik ini adalah tau per C0. Apa? Tau per C0. Tau P ini. Ya, tau P. Tau P per C0 atau DXA per min RA ini. Kalau buku ini dapatnya 0,405. Kita berapa? Gimana cara ngitungnya? Nah, nanti dulu. Tugas kamu sekarang, tolong data ini dicocokkan dengan punyamu. Benar apa enggak? Coba kita mulai. Tadi kita sampai di mana? 1,5 ya? Sampai di 0,3 ya? Betul? Ya. Ya, Prof. Nah, sekarang yang 0,4. Siapa ini? Agung, coba Agung. 0,4 terbacanya di sana, RA-nya berapa, Agung? Saya terbaca 0,65. Sebentar Pak, masih gambar grafiknya. Oke. Nah, di dalam konsep pembuatan grafik ini, bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu ada berbeda sedikit ya. Ada yang baca 4, 4,1, 4,2, ada yang 3,8 mungkin. Itu wajar karena sudut pandangnya berbeda-beda. Kalau di saya sekitar 0,9, hampir ke 1. Nah, ya ini saya tulis 0,85. Setuju ya? Iya Pak. Kita pakai 0,85. Oke. Selanjutnya yang 0,5, Mbak Devina. Wah. Alhamdulillah. Mbak itu punya ternyata tanggal berapa minggu depan, Mbak? Tanggal berapa minggu itu? Tanggal tanggal 12 Januari, Mbak. Alhamdulillah, enak. Dia punya truk katanya. Sudah, Mbak Devina, ada berapa Mbak Devina? Tuh, hilang. Apa aku keluar dari... Oh. Apa saya masih bergabung di Meet? Masih. Masih, Prof. Devinanya mana? Hilang. Ya wis, coba Wulan. 0,6, Pak. 0,6. Apa sih 6? Iya kan, itunya kan yang R-nya. Min RA kan, Pak. Yang terbaca.
Iya, saya ini sekitar 0,6 atau 0,59 deh. Oh, 0,6. Angga berapa? Iya. 0,6. 0,62. 62. Yang satu lagi? Satu lagi yang lain, Agung? Nah, tadi Ulan 0,6, saya 0,5. Angga 0,62. Kita pakai punya Angga ya. 0,68 Pak. Nah, kamu 0,68. Saya nggak. Ya wis, kalau gitu saya lebih tengah ya. Loh iya toh. Ada yang 0,6, 62, 68, kan 65 atau 64 lah tengah-tengahnya ya. 0,64 wis, hasil. Maaf Ya. Pak, bisa tolong jelaskan Pak, saya juga kok ngitungnya di mana ya? 0,6-nya. Oh gitu. Ulangi Iya. lagi ya. Itu kok Maaf Pak ya. ini Saya sudah lihat gambarnya. 0,5 kan? Kita kan pakai 0,5 ya. Anunya XA-nya ya. Kita pakai gambar yang ada di buku, Mas. Iya Pak. Gambar berapa ini sih? Golek ya ini. Kita Iya. 0,5 atau 0,6 nih yang mau kita bahas. 0,5, Pak. Kalau 0,5 kan titik ini kan yang merah. di sini Ya, ya merahnya, yang ini ya. Nah itu bacanya Prof. Nah, bacanya mana? Ini sekarang atasnya yang paling atas berapa? 0,5 atau? Ini 0,5 betul? Ini loh. Ini kan titik yang ini. Oh nggih, nggih. Terletak antara 0,5 sama 0, sama 1. 1. Oke, sama Nah, 1. Tengah-tengahnya kan 0,75 ini. Ya. Yang saya buat garis 0,75. Dia kan dia terletak antara 0,5 dan 0,75. 0,75. Nah, dijumlahkan kalau dibagi 2 berapa? Oh. Gitu caranya. Kan itu kan pas tengah-tengah kira-kira ya. Ya, Atau agak ke 0,5. Ini 0,5 tambah 0,75 berapa? 0,125. 125 kalau dibagi 2? 0,625. 625. Nah, iya kan? Oh iya. 625 kan 63 ya. 0,63 kira-kira ya. Nah, ini kita baca 0,63 asalnya. 0,63. Oke? Oke, Bro. Makasih. Dan seterusnya ini kita anggap benar ya. Coba kamu ikuti aja sekarang. Pokoknya tahu caranya yang penting. Pun? Insya Allah sampun. Nah, Lanjut, Prof. kalau sudah sampun, berarti kan kita harus mencari luas di bawah sini. Betul ya? Ya, Bro. Nah, itu angel kalau pakai grafik. Deloke belereng motone opo cara ngitungnya. Kemarin kita gunakan metode apa? Simpson. Metode Simpson. Simpson itu kan delta XA-nya, delta X kita bagi 4 kan, supaya jadi 5 titik ya. Betul? Betul. Makanya kita 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Is it right? Nah, kebetulan kan 0,2 sudah ada nih. 0,2 ada. 0,4 ada, 0,6 ada, 0,8 ada, 0 ada ya. Kita tinggal masukkan angkanya di sini. Ya, ini Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Betul ya? Betul. Betul. Rumasnya luas itu sama dengan tol PFR bagi CA0. Sama dengan Y1 tambah 4Y2 tambah 2Y3 tambah 4Y4 tambah Y5 bagi 12 dikali delta X total 0,8. Nah, dapatnya 0,45 sekian. Nih. Tak gede nih tulisannya ya, biar kelihatan kamu ya. Biar enak mau nih. Ini tak gede nih tulisannya. Omarium Kambreng. Ini naik 1 poin. Nah, ini. Ini. Jadi, maka data RA yang terbaca di tabel 4 harus dikali 4, karena CA0-nya 4 kali dari 1 ya. Ini, dapatnya sama nggak? Coba, apakah benar dapat TOP PFR per CA0-nya? Sama dengan segitu. Ctrl X, Ctrl V. Nah, ini TOP PFR per CA0. Nah, TOP PFR itu sama dengan dikalikan CA0 dikali 4 ya. Ini nilainya.
sampai 1,8 menit. Kalau buku dapatnya dia berdasarkan perhitungannya dia sendiri, karena bacanya kita agak berbeda dengan dia sedikit. Buku ini kadang-kadang dibulatkan juga sehingga dia dapat katanya didapat to-nya 1,62 ya. Ini to-nya 1,262 menit. Kita dapatnya berapa? Kita dapatnya to-nya 1,8. Nah, sedikit kan? 1,6 1,8. Nah, to PFR ini nanti volume reaktor itu ini kalau nggak salah rumusnya sebentar. Rumus dari volume reaktor itu dengan to ini. To sama dengan FA0 dikali dengan jadi volume reaktor itu volume reaktor sama dengan FA0 dikali dengan to dengan luas area. Ini kalau ya sehingga volume reaktor itu PV reaktor. Sehingga volume reaktornya ini akan sama dengan 1,8 kali 1000. Ini kali 1000. Sama dengan itu liter. 450 liter. Kalau dia menggunakan OTP, menggunakan jenis reaktor dengan operasional temperatur reaktornya diatur setiap saat dengan kondisi paling optimumnya. Kalau di buku kita dapatkan ini 405. Kalau kita hitung sendiri 450. Kok beda jauh, Pak? Ya itulah pembacaan, kelemahan dari pembacaan grafik. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Yang nggak paham atau belum bisa, maksudnya boleh tanya sekarang, jangan nanti kalau udah ditutup baru tanya. Allahu Akbar. Maaf Prof, saya tanya lagi. Yeah. Yang delta XA dibagi 4. Ya tadi 4 itu dari mana Prof? Yang tadi Itu dikali 4 ya, sorry. Oh, dibagi 4 ini ya. 4 berasal dari aturan Simpson. Dari yang itu. aturan Simpson agar menjadi 5 titik. Oh ya. Tak pikir yang, maaf Prof, ya tak pikir yang di grafik tadi kan ada jadi awalnya lain ya. 4. Tapi bukan. 4, makanya sama-sama angka 4 tapi beda maksud. Makanya bahaya mempelajari angka itu. Paham ya? Yeah. Jadi harus konsep. Kalau angka berubah-ubah nanti ya. Nanti jangan-jangan takutnya karena CA0-nya 10 nanti kamu bagi 10. Enggak. Jadi sama-sama 4-nya 4 tadi itu CA0, 4 ini 4 aturan main. Yeah. Dari Simpson. Ya. Karena Simpson itu mengendaki adanya 4 segmen. Yeah. Sehingga dengan 5X dan 5Y. Dengan rumus yang sudah jadi tadi, Y1 tambah 4Y2 tambah 2Y3. Kalau ini saya bagi 10, ini kan 0,1, repot. Nanti rumusnya di mana yang dipakai? Nggak ada kan? Jadi nanti jadi Y11 nanti. Nggak ada Simpsonnya. Ya Mas ya? Iya, Prof. Kalau yang tadi di gambar itu 4 itu apa, Prof? Ini. Yang awal tadi. Nah, tadi. Ini kan RA yang tertulis di sini. Ini kan RA untuk CA0 sama dengan 1. Ya. Padahal soal kita CA0-nya 4. Nih. Ya, itu CA0 4. Nah, sehingga
yang RA yang kita dibaca sini harus dikali 4 semua. Seandainya nanti RA CA soal kita 8, RA-nya Kali 8 semua. Paham ya? Iya, Prof. Terima kasih. Kan RA itu K kali CA kan? Ya. Kalau CA 10 kali kan berarti CA 0 10 kali, CA-nya kan juga 10 kali. Kalau dia 4 kali juga 4 kali gitu. Ya. Oke, Prof. Oke, yang lain? Nah, kalau sudah, kita kembali ke soal B. Soal yang B, buatlah temperatur konversi. Konversi 0,2 ini temperatur piro, 0,4 temperatur piro. Nah, ini dipakai ini. Ini 0,2. Temperatur berapa ini? Ini. Halo. 95 ya? 95. 95. Ini 0,4 baca ke bawah ya. Ini temperaturnya dibaca ke bawah. Ya, jadi kita tabelkan 0,95, 0,295, 0,4 berapa itu? 80 ya. 0,6 kira-kira 75 gitu ya. 0,6 sekian, 0,8 62, 60 derajat saja ya. Kalau Ditabelkan itu terus dibuat grafik kayak gini. Jadi ini panjangnya reaktor konversi ya. Konversinya berapa tadi dihubungkan dengan temperaturnya ini. 95 dulu terus turun sampai temperatur 62 ini. Ini kalau dihubungkan antara panjang reaktor sama temperatur. Ini grafiknya ini panjang reaktor terhadap konversi. Maaf, Prof. Ya, silahkan. Kalau yang tadi untuk grafiknya temperatur itu sudah ada atau nanti kita membuat kayak grafik sebelahnya? Ya kan, tinggal baca yang OTP tadi, Mas. Oh, berarti di soal pasti ada gininya, Prof ya, temperatur. Kan tadi kita sudah gambarkan OTP ya. OTP sudah ketemu. Dari OTP itu yang kita baca, Mas. Iya. Nih. Dari OTP kan nanti ditarik ke ke temperatur. Ada konversi 0 dapat temperatur 95. Betul ya? Oh, situ. 0,1 95. Oh iya. 0,2 ini kan tinggal tarik ke bawah. Iya. 93. 0,3. Oh, dari situ bisa. Ya. Jadi dapat titik tarik garis ke bawah. Tadi kan dapat titik kita baca RA ya. Ya. Sekarang dapat titik kita garis tegak lurus ke bawah kita baca temperatur. Oke. Oke. Ya, makasih, Pak. Nah, sehingga dengan OTP ini kita harus mengatur temperatur itu sesuai dengan ini. Nah, jadi temperaturnya di sini dibuat harus sekitar 95. Di sini berapa ini ya, sesuai ini ya. Sehingga nanti di sini ada lilitan yang terpisah yang dia bisa menyerap panas sehingga temperaturnya tercapai sesuai yang kita inginkan. Nah, dengan reaktor yang jenis ini, dengan OTP ini, volume reaktornya 405 sampai 450 liter. Ya. Nanti kita coba kalau kita menggunakan adiabatis atau kita menggunakan yang bukan adiabatis. Yang pasti soal nomor 93 ini ada pertanyaan, 94. Kalau nggak ada kita lanjut 95. Ulan ada pertanyaan, Ulan? Belum, Prof. Kamu bimbingannya Budha Nawati, Ulan? Bukan, itu Vio. Saya Pak Ti. Vio itu ITS? Iya, satu angkatan sama. Vio itu saya, toh, orang keturunan Tiongkok toh, Mbak Vio itu, Mbak. Iya, dia ada di sini. Vio apa? Orang tanya apa? Vio.
Kamu asli Kayaknya dari sih mana, iya. Bro? Hmm. Iya Pak, dari Papa. Oh ya, kamu aslinya mana? Aslinya Surabaya. Bunda Nawati itu kan pembimbingku dulu. Dia juga orang Chinese itu, Pak. Iya Pak. Kemarin barusan telepon sama Bunda Nawati. Aku lupa nanyakan kamu. Anaknya itu 3 perempuan semua. Dulu sebelum saya berangkat haji itu 1 udah nikah, 2 belum. Pusing kepalanya, nggak dapat jodoh-jodoh. Waktu aku berangkat haji tahun 2014, Bunda Nawati pesan ke saya, Pak Budi, tolong anak saya didoakan ya, dua-duanya sekedar nikah, punya jodoh. Yang penting itu jodohnya itu cocok dengan pilihannya Pak Kusno. Nama suaminya kan Pak Kusno, Profesor Kusno Budi Karsono. Ya Bu, siap. Saya doakan Bu. 2 bulan atau 3 bulan setelah saya haji itu, alhamdulillah anaknya nikah semua. Sekarang anaknya itu sudah punya anak 2 3 orang. Jadi dia punya cucu 6 orang. Jadi senang sekali. Kemarin ngomong, terima kasih Pak Budi, dulu didoakan, sekarang saya sudah punya 6 cucu katanya. Lengkap. Tapi suaminya itu meninggal waktu pandemi. Kalau nggak salah 2020 atau 2021 gitu. Kamu tahu kalau Pak sudah meninggal waktu itu? Iya tahu Pak. Cuma nggak berani ke sana kan kamu? Iya. Karena waktu itu pandemi. Bisa nular kemana-mana. Termasuk Budana itu juga di opnam loh. Malah Pak Kusno. Kalau nggak salah yang kena Pak Budana dulu, terus baru Pak Kusno. Budana semua malah Pak Kusno yang lanjut sampai nggak ada itu. Oke, kita lanjut. Kamu kerja di mana, Mbak Vio? Di IMCP Pak, di Krian. Apa itu IMCP, Mbak? Pabrik kaleng Pak. Oh. Untuk sarden, untuk apa gitu ya? Atau untuk apa? Iya betul, kayak sarden, susu. Oh, Pak, keren kamu ya. Berarti kamu bos di sana, Mbak? Udah kerja berapa tahun di situ? Kurang lebih 4 tahun lebih sih Pak. Oh, keren juga ya. Jadi kamu lulus tahun berapa? Lulus tahun 2019. Oh, pas pandemi itu ya. Berarti kamu manusia pandemi ya, Mbak ya? Itu sebenarnya kita udah kena pandemi, Mbak ya, yang pertama kali itu ya. Yang Belum Pak. parah-parahnya. Iya, kan 18 di Cina kan. Akhir Desember 18 ingatku. Terus 19 Indonesia. Masa sih belum? Seingatku 19 kita kena pandemi Indonesia itu. 2020 Bro. Oh, 20 ya? Iya. Kena ya. Dulu kita itu gara-gara negaranya itu nggak bersih itu. Ternyata kita kena juga. Banyak orang yang meninggal. Oke. Ada pertanyaan Mbak Vio? Belum Pak. Ngerti ya tapi ini ya? Iya paham. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita pakai mixed flow reaktor. Nah, kalau pakai mixed flow reaktor itu kan reaktornya itu diaduk ya. Betul ya? Jadi ciri khas reaktor mixed flow itu tidak seperti plug flow. Kalau plug flow itu konsentrasi awal sampai akhir itu progresif turun terus. Konversinya naik terus. Tapi kalau mixed flow ini enggak. Masuk reaktor langsung direaksikan dan konsentrasinya cuma 1. Sehingga titiknya tergantung konversi. Konversi yang mau kita capai kan 0,8. Betul ya? Ya. Ketemu yang OTP. Coba lihat. 0,8 ketemu OTP jadi berapa? 0,8 ketemu OTP kan di sini nih. Kalau digambar. Di sini, betul? Iya. Iya kan? Ya betul Bro. Dapatnya 0,1 ya kira-kira. RA-nya. Is it right?
Kurang 0,9 dikit nggak sih, Pak? dikit. Ya, 0,9. 0,95 lah ya. Iya, ya, setuju. 0,095 kali 4 berapa? Atau 0,1 kali 4 kan 0,4 ya? 38. RA-nya. Nah, ya 38. 38. Nah, makanya nanti langsung di dalam perhitungannya itu rumusnya adalah ini. Volume reaktor nih, saya dapat 0,4 ini. 0,1 kali 4. Kamu kan 0,38 toh. Makanya saya bilang lagi cara baca buku sama cara baca kita agak beda dikit. Masing-masing orang bisa berbeda-beda. Ya. Dia dibulatkan dalam buku ini. Tuh, dapat 0,4. Ya. Sehingga V sama dengan FA0XA per min RA. Ini rumusnya. Dapatnya 2000 liter. Jadi kalau kita pakai OTP plug flow, kita tadi cuma butuh 450 liter atau 400 literan. Ini 5 kali lipat. Atau 4 kali 5 kali 2000 liter kita butuhnya untuk kerja yang sama. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Dia pakai satu titik tok. Kenapa Pak titik yang lain nggak dipakai? Jadi reaktor plug flow ini kayak gini. Nah, ini dia diaduk ini. Jadi konsentrasi masuk reaktor itu sama dengan konsentrasi keluar reaktor. Konsentrasi dalam reaktor sama dengan konsentrasi keluar reaktor. Sehingga kalau keluar reaktor konsentrasi 10, di dalam juga 10. Walaupun masuknya 100. Jadi XA-nya, XA di dalam reaktor sama dengan XA keluar reaktor. RA-nya juga sama. Sehingga rumusnya pakai RA yang terbaca di titik akhir pada konversi. 0,1 kali 4, 0,4. Angga paham? Paham, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan? Oh, monggo. Jadi bisa pakai truk, bisa pakai kol, Mak, tergantung ya. Kalau truk tuh 750 ribuan.
Mm-mm. Ini orang tak telepon sih. Ini aku masih online ini. Sudah, Mas, yang lain paham ya? Halo. Insya Allah Pak. Oke. Yang soal yang B. Nah, berapa temperaturnya? Nah, karena tadi kita target temperaturnya adalah ini 62 derajat Celcius di sini. Jadi kalau kita lihat di gambar OTP ya, di sini pas 80% ini temperaturnya kalau ditarik garis ke bawah. Ini ya, di sini kira-kira tarik garis ke bawah. Itu suhunya 60 kalau hitungan saya. Hitungan buku 62. Paham ya 62 dari mana? Jadi OTP ketemu dengan 0,8 ya. Konversi. Terus tarik garis ke bawah 62 derajat Celcius. Oke, 62 kan temperatur akhir. Kemudian kemarin saya sudah memberi rumus bahwa delta T itu pakai rumus ini. Delta T itu sebentar, pakai rumus 4 kalau salah ya. Rumus 4 atau berapa? Bentar, nih. Pakai rumus banyak ini. Rumus ini 24. Delta T sama dengan apa? Coba. Delta HR kali SA dibagi CP. Betul ya? Betul. Coba. Oh iya. Aduh.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Tes 1 2. Ya, Bro. Alhamdulillah. Sorry, tadi itu saya merasa tadi saya ngambil tas, saya ngambil apa charger. Kok ternyata belum terpasang. Mungkin ketika saya mengambil itu terus terlupakan sampai mati baterainya habis. Tadi kita sampai ini share screen-nya hilang ya. Nah, pakai rumus ini. Delta T-nya dapat berapa, Mas? Kalau rumusnya pakai XA, delta HR-nya 18.000 ya? Di soal, delta Ya, Bu. HR 18.000, CP-nya 250 masalah. 250 betul. Nah, akhirnya XA-nya 0,8, sehingga delta T-nya berapa? Itu CP sama delta HR-nya diketahui ya? Ada. Tapi di soal soalnya kayaknya campuran 1 2 3. Ya. Karena di buku ini nggak jelas, kita asumsikan bahwa dia sudah memberi informasi yang jelas bahwa delta HR 18.000. Kalau nggak salah ini sudah tersedia di soal sebelumnya, mungkin di soal 91, 92, atau 93. Saya juga nggak hafal. Kalau nggak ada ya kita anggap dia ngasih informasi sudah betul 18.000 gitu ya. Halo. Baik, Pak. Oke, CP 250.000 sehingga didapat delta T-nya berapa? 52 ya. Angka dapat hitung delta T berapa? Saya kok ketemunya 57,6, Bro. Mosok. 57,6 ya? Iya. Oke, kalau 57,6 berarti kalau dia sementara ini 62, berkurang 57,6 jadi berapa? Coba 62 kurangi 57,6. Berapa? 4,4. Nah, pas berarti benar. Berarti delta T-nya 57,6. Karena temperatur kita 62 di titik akhir, sementara delta T-nya adalah 57,6, kita dapat 4,4. Jadi ada 2 metode yang harus kita lakukan. Fit kita kan suhu 25. Suhu 25 ini kita turunkan temperaturnya sampai 4,4, kita reaksikan, nanti dia akan mencapai titik akhirnya pas 62. Pas 62 ini, kemudian kita turunkan suhunya jadi 25 lagi. Tapi dia mencapai kondisi dia di titik akhirnya pas 0,8. Atau metode kedua, Anda bisa menggunakan ini metode pertama. Cuma metode pertama ini, kalau kita turunkan suhunya jadi 4,4, nanti reaksinya berjalan lambat. Nah, pakai metode kedua, kita dinginkan setelah bereaksi. Jadi masuknya tetap 25, kita reaksikan, ketika suhunya mulai naik kita buang temperaturnya dengan cara didinginkan hingga mencapai suhu 62. Ini baru 12. Ini dapat dari mana Pak? 349 dapat dari MCPDT. Ya. CPDT. CP-nya berapa? CP kan 250. 250 dikali delta T-mu tadi berapa, Mas? 47,6 ya? 57. 57,6. Dari situ. Coba kamu kali 57,6 dikali dengan 250 berapa? Ini nih, ada ini. Kalau di buku itu ada sebelum masuk reguler sama. Oh ya ini nih.
Kan CP kali delta T. Delta T-nya kan 25 sampai 5 derajat atau 4 derajat tadi ya. Dia bulatkan 5 derajat ya. 25 ke 5 kan 20 derajat ya. Nah, ini 25 kali 20 dapatnya 500 kalori. Kalori ini ya per mol dikali 1000 dapatnya 500.000 kalori per menit. Kalori ini dirubah ke kilowatt. Ya, dikali apa itu? Dikali dengan jadikan joule ya. Dirubah ke joule, terus menitnya dikali detik. Jadikan detik dibagi 60. 1 kalori berapa joule? 4,2 ya. Halo? 1 kalori berapa joule? Tadi yang tahu, 0,42 nggak salah ya. Coba pakai ChatGPT. 1 kalori berapa joule? Berapa enggak? ,2 Prof, betul. 4,2 ya. Berarti ini dikali 4,2 dibagi 60. Dibagi 1000 lagi supaya jadi KW. Atau kalau bagi 60 dulu aja. Ini kali 4,2 dibagi 60. Betul. Terus dibagi 1000 kan ini watt kan banyak. Kalau kilowatt kan bagi 1000. Lima juta. Pak, sebentar mau nanya. Itu Betul. yang di trikuler Dan 20 itu dari mana, Pak? 20 ini dari 25 turun ke 5. Atau Nah, ini itu 4,4 sebenarnya. dia itu dalam apa Kelvin atau dalam Celsius sih? Ini Celsius sih, 25 ke 5. Di rumah soalnya kok 20 K. Ini Mbak, Sama sebenarnya. untuk Oh delta iya sih T, ya. Oh iya sih. untuk delta T, Kelvin dan dulu sama. Yang beda Oh itu iya kalau sih. T saja. Ya. Iya, oke. Sorry Kak Fokus. Makasih, Pak. Sama Prof jawabannya. Dia Betul ya? pakai 4,18 yang fungsi. Ini dikali 4,18 bagi 60 bagi 1000 ya. Iya. 60 itu dari mana? Merubah menit jadi detik. Ya, karena watt itu adalah joule per detik. Jadi kita harus rubah dari joule per detik. Untuk merubah joule ke detik dikali dengan 4,18. Itu satuannya joule per kalori. Terus dikali 1/60, satuannya adalah menit per 60 detik. Ya, 1 menit per 60 detik. Dibagi lagi 1000. Jadi kalori. Jadi kilo menjadi jadinya jadi 3. Ada pertanyaan sampai sini? Mencari postcooler juga gitu. Dengan metode ini kita kehilangan laju reaksi, lambat reaktornya. Dengan cara ini kita dapat mempertahankan suhu menjadi 62. Ya. Jadi lebih bagus pakai yang posisi kedua. Makanya jangan heran nanti masing-masing pabrik itu akan memiliki perbedaan-perbedaan metode, perbedaan, ada sih beda-beda lah. Contoh yang paling gampang, kamu punya motor Yamaha sama Honda sama Suzuki sama ya sama-sama roda duanya sih. Ya, ada yang motor laki, ada yang motor nggak laki, ada yang matic, ada yang nggak matic, ada yang model kayak Vespa, ada yang model kayak bebek. Itu semua disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
Vio, understand Vio? Saya agak bingung yang tadi delta T tadi Pak, sama Oh, yang post cooler tadi itu kok 37 itu dari mana ya Pak? 37 ini Mbak, kan suhunya 62 nih, diturunkan jadi 25, selisihnya berapa ini? 62 kurang 25 delta T ya. Oh iya Pak. Oke, terus yang delta T ya, Iya Pak. delta T kan rumusnya pakai persamaan 24. Persamaan 24 ini Mbak. Kalau pakai rumus ini delta T sama dengan apa Mbak? XA dikali min delta HR dibagi CP. Nah, coba dihitung. Delta HR-nya ada ya, 18.000 ya. CP-nya 250. XA-nya 0,8. Rp 57,6 Pak. Nah iya, betul. Karena delta T 57,6, temperatur akhirnya adalah 62, ya. Temperatur akhir kan 62. Suhunya naik menjadi 62. Awalnya di berapa kalau naiknya 57,6, Mbak? Berarti kan titik awalnya 4,4, toh. Betul ya? Iya Pak. Supaya dia mencapai 62, sementara naiknya 57,6, berarti dia suhu awalnya 4,4 ini. 4,4 ya. Sehingga metode yang pertama, dia lakukan proses pendinginan dari 2,5 ke 4,4. Kemudian direaksikan jadi 62. Setelah keluar reaktor, turunkan lagi jadi 25. Nah, ini disebut dengan pre-cooler, ini disebut dengan post-cooler. Pre-cooler dari mana? Dari 25 ke 5 atau 4,4 tadi. Post-cooler dari mana? 62 ke 25. Makanya ini, di sini ada 20. 20 ini dari mana? Dari 25 kurangi 5 ya. 62 kurangi 25, ini 37. Understand Mbak ya? Iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti sudah selesai. Jadi volume reaktor, kalau kita gunakan metode ini, pakai reaktor Mislo, volumenya 2000 liter. Kalau kita pakai OTP, volumenya 405 atau 450 yang kita tadi. Ini tergantung ketelitian kita. Buku yang nulis buku ini menghitungnya 45, yang kita hitung tadi 450 ya. Kok beda Pak? Iya, itu cara grafis memang beda. Masing-masing orang berbeda-beda. Sekarang yang soal 96. Nah, ini adiabatic performance untuk reaktor plug flow. Nah, ini dicoba-coba Mbak. Jadi sama dengan tadi, kan ini sama ini, dari 4,4 sampai ke ini. Jadi garis, kita buat garis ada 3 macam gini ya. Kita tabelkan pada XA0 RA-nya berapa, 0,2 RA-nya berapa, 0,4 RA-nya berapa, 0,6 RA-nya berapa, 0,68 RA-nya berapa ini dia. Ini dapat grafik kayak tadi mirip. Cuma kalau tadi kita pakai OTP, sekarang garis operasional yang ini Mas, yang garis merahnya yang ini. Dari 4,4 sampai 62 tadi. 62-nya persis 62 enggak, sekitar 60 atau sekitar 58 sampai 60. Pokoknya antara sekitar 62-62an gitu ya. Antara 62, 60, 58 gitu di sininya. Makanya garisnya ada banyak nih. Nanti dicoba-coba yang mana grafiknya yang paling, nanti yang paling rendah, yang grafik yang paling rendah yang kita pakai. Tapi selisihnya juga nggak begitu banyak. Nah, dengan cara ini kemudian kita Simpsonkan, maka didapat nanti volume reaktornya 1720. Maka lihat dari 3 kasus ini, kasus 74, 75, 76 dapat kita ambil semacam kesimpulan kalau kita gunakan OTP itu paling bagus, tetapi operasionalnya sulit karena temperatur reaktornya harus kita atur menggunakan alat kontrol yang lengkap. Jadi pendinginnya mungkin pendinginan yang spesial. Kalau pompa gitu pakai dosing pump gitu ya.
Jadi temperaturnya benar-benar terkontrol dan ini sulit. Harus pakai alat-alat yang modern. Kalau kita gunakan mixed flow, reaktornya paling sederhana, tapi juga dia boros energi, ya. Kemudian volume reaktor juga besar. Tapi kita kalau gunakan adiabatis plug flow, maka reaktornya kira-kira kurang dari separuhnya. Tadi kan maksimalnya 4.000 ya kalau kita pakai mixed flow. Ternyata dia bisa cuma 1.000 2 kali lipat OTP, tapi dia lebih sederhana. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau nggak ada, ini kamu kerjakan ulang. Ya, sebentar. Ini kamu bentar, Pak. Ini kamu kerjakan ulang, kamu kirimkan di latihan soal hari ini. Kemudian untuk week 15 minggu depan, soalnya dimodifikasi, konversinya nggak 0,8 tapi 0,9. Jadi kamu kerjakan 2 kali. Soal di buku ini kamu kerjakan ulang, kamu tulis dengan caramu, nggak harus sama dengan buku ini anunya. Jawabannya berbeda dikit nggak apa-apa. Kemudian kamu buat 1 kali lagi kalau konversinya nggak 0,8 tapi 0,9. Jadi kita belajar bagaimana mendapatkan perubahan. Oke, yang bosan tanya siapa? Saya Pak Ulan, Pak. Nggih, Itu delta HR yang tadi itu 18.000 berarti emang ada di buku ya, Pak? Iya, dari buku, memang tertulis di buku. Sebenarnya kalau saya cari-cari nggak pernah ditulis. Ketika jawab soal itu baru saya tulis. Ya namanya juga lupa mungkin ya. Terus saya pernah nyari. Dia nulisnya pertama kali di jawaban soal, tidak pernah diketahuinya. Itu Mbak. Berarti next kalau ada soal yang kayak ada gini, yang soal sama, bisa ditanyakan atau diasumsi. Enak ditanyakan. Nanti atau gini, kalau ada yang mirip kayak gini, kita anggap delta HR-nya sama dengan ini aja dulu. Kan ini hanya untuk latihan soal toh. Tapi kan delta HR itu diketahui kan mestinya. Iya, Pak. Kan Terima kasih. Ini untuk melatih bagaimana mengatasi kasus, tapi tentu angkanya bisa berubah-ubah tergantung situasi. Itu Mbak Ulan ya. Oke, siap. Makasih, Bro. Yang lain, monggo silakan. Pak, mau tanya penjelasan yang example 9.6 itu Pak, yang pembuatan grafiknya itu gimana Pak? 9.6. Oh ini kamu garis. Misalnya titik 62, ya. Ini kan 62. Kamu tarik garis sampai 4,4 toh ini tadi. Kamu tarik garis. Setelah kamu tarik garis, kamu gunakan kayak ini. Jadi kamu tarik garis dari sini ke sini 4,4 ke sebentar ya. Kira-kira di sini letaknya nanti. Ini nggak bisa digambar. Sebentar. Pakai ini aja buku. Jadi kira-kira kalau kamu pakai buku ini tak hapus dulu nih ya. Ada ini tak hapus dulu. Nah nanti saran saya kamu boleh manual. Manual maksudnya kamu cetak dulu ini pakai printer ya. Mana sih? Ada. Grafiknya ini tak hapus dulu ya. Ini tak hapus dulu. Ya. Kan titik operasional kita di sini nih. 0,8 ini dari sini. 4,4. Nah, gitu kira-kira. Betul, Mas? Ini kan 4,4 ya atau 5 ya. Sini ini 4,4 atau 5 ya. Sampai 60 atau 62. Is it right? Yeah. Nah, berarti kamu tampilkan kayak tadi untuk 0 RA-nya berapa? Oh, RA-nya 0,2 misalnya atau 0, berapa ini ya? 0,21. Untuk 0,2 RA-nya ini 0,1 misalnya ya. Untuk 0,4 RA-nya ini, betul ya? Iya, Pak. Untuk 0,6 RA-nya ini. Untuk 0,8 RA-nya ini. Kan bisa dicari ya? Kalau tadi kan OTP di sini. Nah, kita udah nggak pakai OTP ini. Karena itu bukan garis operasional kita. Paham? Paham. Garis operasional kita sekarang adiabatis.
bukan lagi OTP. Jadi temperatur reaktornya di sini. Awalnya 4,4 naik sampai 62. Is it right? Tapi kalau di buku ini kok tulisannya 16, 14, 2. Masuk. Kita lihat dulu. Apa di sini 16 itu? Iya, grafik ini. Saya tak wajah sih, makanya. Informasi mana? Ini. Suhu yang bawahnya 14, 16. 14, 16. Ini toh, angka ini. Iya. Oh iya, gini. Titiknya kan bisa bergeser ke kanan. Pokoknya yang 0,8 ini. Ya. Maksimalnya kan ada sampai di sini, Mas. Sampai di mana ini? Sampai di titik keseimbangan kan? Ya. Nggak harus di OTP kan? Tadi yang saya punya kan di OTP, Mas, di sini. Yang saya punya di sini tadi, tak gambarkan deh, supaya kau punya bayangan. Yang saya kan ini. Ternyata buku ini nggak di sini, geser. Mencapai titiknya di sini. Tapi juga enggak. Ya, dia perkiraan juga, ini ada beberapa garis ini. Makanya ini ada 2 garis. Ini nyoba 2 garis ini. Ada yang putus-putus sama yang nggak putus-putus. Ternyata yang paling rendah yang mana? Yang dipakai yang paling rendah. Misalnya kamu nyoba ini sama yang di sini, Mas. Kalau rendah di sini berarti ambil yang di sini. Digeser terus dengan Iya. 1/72 itu ya. Ya, 1/2 ini. Ya tergantung temperatur ini. Kalau temperatur ini tercapainya 70, maka ininya nggak 5, berarti 70 kira-kira kurangin 47,6. Ya. Iya. Siap. Jadi posisinya nggak harus lewat OTP kalau adiabat di sini. Jadi kalau kita pakai Excel ini kira-kira boleh sampai di sini. Kan ini kan garis ini temperatur yang ini nggak bisa dicoret soalnya. Kan sampai di sini. Ya. Jadi garis miringnya bisa nggak pas sesuai yang saya gambarkan ini. Jadi garis miringnya bisa nggak pas ini. Bisa geser ke kiri atau ke kanan. Pokoknya keseimbangannya harus sampai 0,8 ini. Paham ya? Iya. Oke, kalau sebenarnya makin ke kanan makin bagus. Tapi kalau ke kanannya lewat sini, kan nggak nyampe 0,8 nanti. Cuma 0,6 ini nanti. Kan ini titik seimbangnya di sini nih. Paham? Paham. Nah, kalau kita pakai ini ya tambah rendah lagi, hanya 40% nih tercapainya. Paham ya? Iya. Oke, jadi kita harus sampai ke angka yang grafiknya itu menentuh paling jauh garis yang paling luar ini. Oke. Yang lain? Kalau nggak ada silahkan dilatih, silahkan presensi. Nanti tak buatkan juga presensi minggu ke-16, jadi tambahan kita 15 ya. Tambahan kita hari Kamis, tapi absensi saya buka mulai hari ini mungkin ya. Saya tulis tambahannya itu hari Senin malam. Tapi kuliahnya hari Kamis malam. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Example 9.7 Pak. Apa 9.7? 9.7 itu untuk recycle, Mas. Saya nggak terangkan karena recycle itu merugikan. Jadi, volume reaktor recycle ini kesimpulannya ya. Plug full 405, Mixpo 2000, ya. Adiabakti 1220. Ini adiabakti recycle 1200. Kok lebih rendah ya? Harusnya lebih tinggi. Jadi ini dia ada salah ini kayak mestinya salah. Dia ini relatif lebih sulit recycle-nya dicoba-coba ya. Gambarnya nanti luasnya sebenarnya dia luasnya lebih besar, ini salah. Nah, kok dia bisa lebih rendah ini? Recycle ini jarang digunakan karena pengalamannya reaktor yang direcycle itu sama dengan mixed flow. Padahal mixed flow itu paling jelek.
Nah, saya juga heran kalau dapatnya 1.200. Tadi ini 1.800 ini. Enggak tahu saya. 1,2. Area ini 1,2 belum, ini belum dihitung sama dia. Perkiraan saya nanti ini lebih luas. Kotak sama di bawah grafis lebih besar mana, Mas? Kotaknya dihitung loh ini ya, ini dihitung. Sementara kalau di bawah grafis kan yang atas ini nggak dihitung. Ini kayak perkiraan saya ini salah hitung. Ini nggak saya terangkan, Mas, kalau recycle itu. Karena jangan dipakai. Jadi yang kita sampai 96 aja. Iya, Pak. Oke. Yang lain? Kalau nggak ada, materi sudah saya kirim dan soal sudah saya kirim. Sampai ketemu minggu depan untuk tambahan. Minggu terakhir jangan lupa masuk karena bocoran soal saya beritahu pada minggu terakhir. Kira-kiranya nggak pas persis sih. Ya. Oke, kalau gitu silahkan Mbak. Kok hilang? Silahkan Mbak Nur Hafidah. Mbak Afifah, yang mana Mbak Nur Hafifah? Iya, Prof. Kamu tutup, kamu nggak pernah bersuara. Saya nggak tahu. Maaf, Prof. Baik. Terima kasih untuk Profesor Budi telah menyampaikan materi di hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afifah. Saya berharap semua mahasiswa itu aktif untuk berpartisipasi dalam kuliah online ini ya. Karena kalau Anda nggak terbiasa nanti aktif, Anda menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu aktif, selalu belajar mencari yang terbaik, memberikan kontribusi terbaik bagi lingkungannya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Prof.